Selamat siang saudara. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya pikir hari ini bakal sepi yang datangnya. Karena nanti bisa macet di mana-mana ya. Bersyukur masih bisa ketemu dengan jemaat sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Nah saudara, hari ini kita mengikuti ibadah intergenerasi ya. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai yang dewasa. Nah yang pusing yang khotbah ya, bingung ya. Khotbah begini nanti kayak anak sekolah minggu. Begini terlalu berat untuk anak-anak. Yang pusing yang pengkhotbah. Nah semoga apa yang nanti saya sampaikan jelaskan, semoga bisa diterima dan bisa dipahami dan boleh menjadi berkat untuk kita semua ya. Khususnya untuk keluarga kita. Nah saudara, hari ini kita membahas tema Home Sweet Home. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian, Mazmur, Efesus. Tapi karena terlalu panjang, saya mengajak kita membaca dari Efesus pasal yang kelima. Mari kita membuka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Kalau sudah mari kita membacanya bersama-sama secara serentak. 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Satu lagi firman Tuhan dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Mazmur 133 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya akan membacakan ayat 3b untuk kita semua. Perhatikan firman Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Satu lagi bagian firman Tuhan Kejadian 13, nanti saya akan uraikan di dalam khotbah, nanti saudara bisa baca di rumah ya, karena nanti kepanjangan, terlalu panjang. Demikian firman Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang pria sudah menikah, dia nongkrong sama temannya di kafe. Ketawa ketiwi, cengengesan, wah seru banget ya. Lalu temannya ngomong sama pria ini, kalau saya perhatikan, kamu kok kalau pulang dari kantor gak mau pulang ke rumah. Seringkali kamu itu langsung nongkrong menghabiskan waktu di kafe, ngobrol sama teman-temannya. Kenapa sih? Kenapa sih kamu tidak mau pulang ke rumah, ketemu istri dan anak kamu? Lalu pria ini mengatakan begini, pulang ke rumah, males. Rumah saya itu suasananya panas. Lalu temannya bingung, apa maksudnya panas ya? Apakah panas itu maksudnya nggak ada kipas angin di rumah? Apa di rumah itu nggak ada AC sampai panas begitu? Nah, pria ini ngomong, bukan maksudnya nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Panas itu maksudnya kalau saya pulang ke rumah, suasana rumah itu, aduh, bawaannya bikin ribut aja. Aduh, kalau ketemu pasangan saya pengen berantem aja bawaannya. Emosian terus. Bawaannya pengen berantem aja sama pasangan. Makanya saya kalau pulang dari kantor, nggak pulang ke rumah. Ngabisin waktu di kafe. Lebih enak ketemu sama teman-teman. Saudara yang sebelah sini, pernah nggak saudara dengar curhat teman saudara seperti ini? Pernah nggak saudara? Sebelah kiri saya, atau jangan-jangan kita yang hadir di tempat ini ngalaminnya, sedang ngalamin. Waduh. Nah saudara, rumah seharusnya itu kan menjadi tempat di mana kita itu bisa merasakan kasih sayang, kita merasakan kehangatan, merasakan damai, kenyamanan.
Tapi kenapa rumah sekarang tidak lagi menjadi tempat yang dirindukan? Nah ngomong-ngomong, kita itu kalau di rumah tinggal sama siapa sih? Hah? Kalau kita di rumah itu tinggal sama siapa sih? Minimal kita itu di rumah tinggal sama pasangan orang yang kita cintai. Betul enggak ya? Betul atau betul? Betul kan ya? Sama orang yang kita cintai. Salah satunya pasangan kita kan? Nah, saya ajak kita coba mundur ke belakang ya. Ingat gak waktu kita PDKT sama pasangan kita? Mungkin kita sering nyanyi lagu ini. Waktu lagi makan, ingat kamu. Waktu lagi belajar, ingat kamu. Waktu lagi tidur, ingat kamu. Ingat pasangan terus. Wah, ingat dia terus ya. Nah, waktu pacaran, apa yang terjadi? Pengen duaan terus. Digandeng terus ya. Kalau bisa dilakban tangannya. Saya pernah dulu ke IP, ada anak SMA suka nongkrong di sana di food court, ada anak SMA itu gandengan. Gak mau lepas sama pacarnya. Saking gak mau lepasnya kalau jalan itu susah sekali. Apa ini? Saking pengen nempel gak mau lepas-lepas begitu. Saya ngeliatin, aduh saya pengen bilang, mbok ya dilepas dulu, gak akan hilang. Pengen nempel terus kayak perangko sama surat, amplop ya. Nah, dibilangin sama orang tua, jangan sering mojok duaan. Saking cintanya mojok terus duaan. Salah satunya misalnya di kafe. Wah, di kafe sama pasangan kita lihat-lihatan kan ya. Lihat matanya kan ya. Pesen apa? Josirsak yang kecut itu no rasanya no. Nggak perlu pakai gula. Kenapa Beb nggak perlu pakai gula? Lihat wajah kamu aja udah manis. Gitu kan? Wah senang sekali. Minum jus, kecut-kecut, enak sejam 2 jam. Diusir punya kafe baru mau pulang. Ya. Nah akhirnya menikah. Seharusnya setelah menikah lebih seru kan ya. Mau minum jus sirsak 1 kilo 2 kilo nggak ada yang melarang kan ya. Betul ya. Mau nempel duaan berjam-jam dari pagi sampai malam nggak ada yang melarang. Bebas sudah menikah kok. Tapi kenapa faktanya? Setelah orang menikah, kita banyak menjumpai orang merasa rumahnya nggak lagi home sweet home. Sebuah tempat dia bisa merasakan kasih sayang, kehangatan, kedamaian, ketenangan. Bahkan orang banyak mengatakan, rumahku seperti neraka. Rumahku seperti neraka. Saudara ingat waktu COVID, banyak orang disuruh kerja dari rumah. Di satu sisi kita senang kan ya, bisa ketemu dengan yayang kita, bisa ketemu dengan bebek kita kan. Tapi kenapa? Fakta menunjukkan waktu orang kerja di rumah, ketemu pasangannya terus menerus, tingkat perceraian itu tinggi. Saudara mungkin ini fenomena menunjukkan bahwa sudah banyak rumah tidak lagi home sweet home, tapi rumah sudah menjadi medan pertempuran. Saudara firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, mendorong kita kembali saudara. Tuhan rindu rumah kita menjadi home sweet home. Bilang ke teman kanan kirinya, ke papa mamanya. Ayo adik-adik semua bilang ke papa mamanya. Ma, rumah home sweet home ya, bukan neraka sweet neraka ya. Ya. Home sweet home ya ma, bukan neraka sweet neraka ya ma. Tolong adik-adik jadi pengingat untuk orang tua ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya rumah kita itu bisa menjadi home sweet home. Bagaimana saudara? Nah yang pertama ya, yang saya dapati setelah saya renung-renungin. Yang pertama, home sweet home itu bisa terjadi di rumah kita kalau saudara, yang pertama, suami dan istri saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sekali lagi, home sweet home bisa terjadi kalau suami dan istri saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Saudara kita ini sebagai manusia punya kebutuhan enggak? Punya dong, kebutuhan sandang, pangan, papan.
Dalam konteks keluarga, suami dan istri juga punya kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan istri berbeda dengan kebutuhan suami. Beda, jangan disamain ya. Nah pertanyaannya apa sih kebutuhan istri itu? Nah saudara coba kita lihat yang Paulus katakan ya. Paulus mengatakan demikian. Yang warna merah adik-adik mau baca tidak? Yuk baca coba ya. Supaya ngingetin papa di rumah ya. 1, 2, 3 silakan. Kasihilah istrimu. Nah Paulus dengan jelas, sederhana, tegas mengatakan, hai suami, ngapain? Kasihilah istrimu. Karena itulah yang menjadi kebutuhan dasar yang paling penting di dalam kehidupan istri, kebutuhan mama. Istri mama itu butuh sekali dikasihi, dicintai, disayangi oleh suami atau sama papa. Kalau istri tidak dikasih oleh suami, makanya ribut di rumah, konflik di rumah. Oke? Nah kalau gitu pertanyaan kedua, apa kebutuhan suami kalau begitu? Nah coba yang warna biru sekarang yang ngomong suami ya, biar seru ya. Suami yang ngomong ya. 1, 2, 3. Kok pelan ya, takut ya ngomong ya. Mumpung ada momennya. Mumpung ada momennya. Coba ya, yang keras. Apa kalau nggak ngomong sampai istri, jangan nanti pulang berantem ya, mending konseling semua. 1, 2, 3, ngomong. Ibu-ibu bukan saya ngomong ya, suami yang ngomong ya, kanan kirimu ya. Saudara, Paulus menariknya mengatakan begini. Dia mengatakan kepada suami, suami, kasihi istrimu. Terus Paulus tidak ngomong begini, istri, kamu juga kasihi suamimu. Enggak begitu loh. Tapi menariknya waktu dia bilang, suami, kasih istrimu. Nah giliran ngomong tentang suami, istri, kamu harus hormati suamimu. Dia tidak mengatakan kasihi suamimu, tapi hormati suamimu. Loh pertanyaannya kenapa? Nah karena ini yang menjadi kebutuhan dasar dari seorang suami. Suami itu mempunyai kebutuhan pengen dihormati oleh istrinya. Oleh mama di rumah. Saudara bukan berarti suami itu nggak butuh dikasih. Butuh dong, semua orang butuh dikasihi. Tapi kenapa Paulus mengatakan menghormati? Karena memang ini menjadi kebutuhan dari suami. Suami butuh dihormati karena siapa pemimpin di dalam rumah tangga? Siapa? Siapa pemimpin di rumah tangga? Suami. Jadi suami itu adalah pemimpin di dalam keluarga. Memang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi pemimpin dalam keluarga, suami. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu, bukan anak, tapi yang menjadi pemimpin itu adalah suami, papa. Suka enggak suka, tapi inilah ketetapan Tuhan. Kalau di dalam keluarga yang memimpin bukan papa, bukan suami, enggak heran keluarga itu enggak sehat nantinya. Oke? Nah, saudara, saya agak malu sih mau sharing ini ya. Gak apa-apalah. Nah, saudara, saya waktu menikah sama wanita tercantik di dunia menurut saya ya, versi saya. Ya. Saya itu dalam hati saya ngomong ya. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan saya pengen banget satu saat istri saya itu ngomong sama saya. Ngomongnya begini, kira-kira gini. Gue bangga sekali punya suami kayak kamu. Gue seneng sekali, beruntung sekali punya pasangan kayak kamu. Ya, menjadi pemimpin dalam keluarga. Itu dalam hati saya. Itu mimpi saya pengen Mary itu ngomong kayak gitu. Dengar Mer, dengar begitu. Ya, saya pengen sekali Mary itu kayak begitu ya. Ngomong begitu. Tapi saya pengen dia ngomong itu tulus, bukan karena saya sentil-sentil begitu ya. Bukan karena saya paksa dia, dari ketulusan hatinya saya pengen sekali gitu. Saya nggak ngomong, saya diam aja. Nah setelah menikah ya bertahun-tahun. Naon si Mary ini nggak pernah ngomong ya.
Apa dia nyesel nikah sama saya? Banyak luka batin kali ya. Wah, nggak. Nah, satu kali ini baru-baru di kejadian nih ya. Saya nggak berani lihat wajah istri saya ya. Baru-baru ini kejadian, satu kali ya, saya tuh merasa capek sekali, mungkin kurang tidur ya. Karena saya suka begadang ya, bisa tidur jam 2 lah, begadang. Ya capek sekali saya tidur. Nggak lama kemudian saudara, apa yang terjadi? Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa, istri saya Mary lari, peluk saya di atas kasur. Wah, saya kaget. Siapa yang meluk ini? Wah, istri saya. Terus dia ngomong begini, ya kira-kira dia ngomong begini, kira-kira. Ardi, Mary bersyukur sekali, bangga sekali bisa punya suami Ardiansa. Ngantuk saya terbang. Terus ya, terima kasih sudah menjadi pemimpin di dalam keluarga ini. Kira-kira kayak gitu. Wow, saudara betul ya, langsung kayak terbang begitu ya. Kenapa? Nah saudara, saya merasa saudara, bahwa saya sebagai suami dihormati kepemimpinan saya sebagai seorang suami di rumah. Memang itulah kebutuhan seorang pria, dihormati kepemimpinannya di dalam keluarga. Nah ibu-ibu jangan-jangan ya, suami-suami juga lagi nungguin. Kapan sih istri gue bilang makasih ya buat kepemimpinan saya jadi kepala keluarga. Jangan-jangan lagi nungguin juga nih. Lagi duduk sama istrinya kan ya? Ya? Coba bilang sekarang, thank you. Coba bilang, makasih buat kepemimpinan. Yang tulus, ikhlas ya. Anak-anak juga bilang ke papanya, Pak, terima kasih sudah menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga. Ayo bilang. Ayo bilang. Ayo bilang. Anaknya bilang ke papanya juga, Papa jadi pemimpin keluarga yang the best. Ayo coba bilang. Saudara, inilah kebutuhan saudara ya, di dalam rumah tangga. Istri butuh dikasihi oleh suami. Suami butuh dihormati oleh istrinya. Oleh karena itu suami mesti mengasihi istrinya. Kalau suami tidak bisa mengasihi istrinya, maka istri sulit sekali untuk menghormati suami. Juga terjadi sebaliknya. Oleh karena itu sama-sama dua-dua harus mengisi. Satu mengisi kebutuhan istri untuk dicintai, suami untuk dihormati. Nah saudara, hari ini tema kita Home Sweet Home. Kita waktu menikah bangun rumah, kita punya rumah impian, bikin ini dan itu. Supaya kerasa rumah itu home sweet home. Kita masuk rumah merasa nyaman, teduh, enak, bisa berelasi dengan keluarga. Saudara bukan tidak boleh, boleh banget. Tetapi jangan lupa saudara. Home sweet home itu bisa terwujud di dalam rumah kita kalau saudara, kebutuhan suami dan istri ini terpenuhi. Buat apa nanti rumah besar, rumah anggun, mewah, megah, suasananya sejuk sekali. Tetapi di dalamnya ribut, gontok-gontokan. Kenapa? Karena istri merasa nggak dicintai sama suami. Karena suami merasa tidak dihormati oleh istri di rumahnya. Terjadi keributan. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, suami-suami kasihi istrimu, istri kita. Nah kalau istri kita itu merasa dikasihi, kalau kita mau dengar curhatannya, siapkan kuping kita untuk dengerin curhatan istri kita. Suami memang kadang sulit untuk dengar yang lama gitu ya. Gitu aja, cengeng. Gitu aja lama banget ngomongnya. Ya, kalau istri kita merasa dia dikasihi, kalau kita itu dengar curhatannya, mari kita dengerin curhatannya. Sediakan kuping buat istri kita. Kalau istri kita, saudara, merasa dikasihi, kalau dia digandeng, dipeluk, suami-suami termasuk saya ya. Mari kita jangan ragu-ragu untuk gandeng istri kita, peluk istri kita, supaya istri kita merasa dicintai. Amin gak ibu-ibu? Geli Pak, geli. Saudara mau sharing lagi ya. Saya kalau tiap malam itu selalu, bisa dikatakan selalu meluangkan waktu untuk ngobrol sama istri dan anak saya. Ya, ini ada istri dan anak saya.
Saya ngobrol, ngomong apapun juga. Nah, terkadang saudara, saya tahu bahasa kasih istri saya itu dipeluk ya, sentuhan fisik. Ya, jadi saya kadang peluk istri saya. Nah, kadang Kristo suka ngingetin gitu. Papa, waktunya peluk-pelukan. Ayo pelukan. Nah, jadi kami itu, saya suka peluk istri di kasur gitu ya, sekitar jam 9 malam. Jadi saudara tahu jam 9 malam saya ngapain ya, peluk istri sama anak, peluk-pelukan, ngobrol. Karena itu bahasa kasih istri saya, dia dipeluk merasa dicintai. Peluk-pelukan, ngobrol, sama Kristus juga peluk-pelukan, begitu ya. Saudara, kalau istri kita dicintai, saudara, wah dia senang sekali ya. Kalau bahasa kasih istri kita, dia merasa dicintai, kalau dibeli hadiah, dia beliin hadiah ya, suami-suami ya. Tapi istri-istri jangan yang minta mahal-mahal ya, kasihan suami ya. Nah jadi saudara, demikian juga dengan suami. Suami butuh dihormati, hormati kepemimpinannya. Saudara, walaupun seorang istri mungkin di luar gajinya lebih besar, mungkin istri di luar jabatannya lebih tinggi dari suami, mungkin istri kepemimpinannya lebih hebat daripada suami, di dalam keluarga tetap istri harus tunduk, harus taat di bawah pimpinan suami. Kalau suami tidak dihargai, tidak ditaati kepemimpinannya, dia merasa tidak dikasihi. Dan untuk anak-anak, anak-anak sekolah minggu, angkat tangannya. Yang menjadi pemimpin di dalam keluarga siapa? Papa. Kalau papa ngomong main gamenya berhenti, sudah 3 jam, cukup. Berhentiin gamenya. Kalau papa bilang saatnya belajar, besok ujian, taati omongan papa. Karena papa adalah pemimpin. Waktu kita taat dengan omongan papa, papa senang. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, dia didengar oleh anaknya. Dia merasa dikasihi oleh keluarganya. Nah saudara, home sweet home bisa terjadi kalau, yang pertama tadi apa saudara? Kalau setiap kebutuhan suami dan istri terpenuhi satu dengan yang lainnya. Nah saudara, yang terakhir yang saya bagikan adalah, yang kedua adalah home sweet home bisa terjadi kalau yang kedua, kerukunan keluarga dijaga dengan baik. Saudara, mari kita sekarang lompat ke dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian 13. Nah kita nggak baca ya, saya akan jelaskan kepada saudara. Nah kalau kita lihat Kejadian pasal 13, di sana bercerita tentang Abram dan Lot. Nah mereka ini keluarga besar. Ya, lalu Abram dan Lot ini pindah dan tinggal di sebuah tempat di dekat Bethel. Alkitab mencatat Abram dan Lot ini kaya sekali. Saking kayanya ternaknya itu banyak di mana-mana ya. Wah, tempat itu sempit, tidak bisa lagi menampung ternak dari Lot dan Abram. Tapi ya, muncul konflik. Karena tempat itu sempit, penuh dengan ternak-ternak Abram dan Lot. Yang terjadi apa? Gembala Abram dan gembala Lot ribut, berantem. Ya. Suasana panas. Wah, mau gontok-gontokan. Gembala Abram mungkin mengatakan, ini tempat tuanku Abram. Gembalanya Lot bilang, enak aja, ini tempat gembala kami, tuan kami Lot. Wah, mau berantem ya, mau gontok-gontokan. Lu jual, gua beli. Wish. Lu gak tahu gua dari aliran mana. Wah. Jadi mau berantem. Nah saudara, kalau ini gak diselesaikan ya, tidak menutup kemungkinan Abram dan Lot itu juga akan berantem. Juga akan bertengkar gitu. Nah bagaimana respon Abram menghadapi potensi bisa konflik di dalam keluarga besarnya antara Abram dan Lot. Nah saudara, menariknya begini saudara ya. Lihat respon Abram nih. Ini kerennya Abram ya. Yang dilakukan oleh Abram apa? Abram ngajak Lot untuk ngobrol, untuk ketemu. Ya, Abram yang berinisiatif ketemu sama Lot. Ya, tidak tahu mungkin nama panggilan Lot itu siapa ya?
Mungkin namanya Lot. Ya Lot, paman mau ketemu. Abram ini kan paman, Lot itu keponakan. Lot, kadia sekedap, paman pengen ngobrol. Jadi Abram manggil Lot, pengen ngobrol sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Abram? Nah, Abram itu ngomong sama Lot begini ya, kalau saudara baca di pasal 13 ya. Lot, ini tempat luas, ya. Kita itu sekarang tidak bisa lagi bersama, kita harus pisah. Nah ini tempat ini luas sekali ya. Nah saya persilakan kamu pilih tempat, kamu mau tinggal di mana? Kamu mau pilih di kiri, saya ke kanan. Kalau kamu mau ke kanan, saya akan pilih ke kiri. Monggo Lot, pilih kamu mau tempat di mana. Wah saudara, kalau disuruh pilih tempat, pasti orang pilih yang mana? Disuruh pilih duluan, pasti orang mau pilih yang mana? Yang terbaik. Betul ya? Orang akan ambil yang terbaik. Nah, saudara betul, Lot lihat di mana tempat yang terbaik. Wah, di sana itu di lembah sana banyak airnya, tempat ini bagus. Dia pilihlah tempat yang terbaik menurut Lot. Saudara sampai di sini ya. Ada yang aneh nggak sih saudara? Sampai di sini ada yang aneh nggak sih cerita ini? Saudara sampai di sini ada yang aneh sih kalau kita mau teliti. Apa yang anehnya? Kenapa Abram menyuruh Lot memilih tanah itu terlebih dulu? Kenapa? Yang betul itu Abram, dia itu paman. Dia yang harus memilih tempat terlebih dahulu. Bukan Lot. Lot ini keponakan. Hak itu diberikan pada Abram yang lebih tua. Bukannya Lot. Tapi disinilah poin pentingnya saudara yang saya bagikan buat kita ya. Kenapa Abram membiarkan Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu? Saudara, Abram ingin menjaga kerukunan keluarga besarnya. Kalau Abram milih dulu, ingat loh suasana lagi tegang itu. Nanti Lot akan tersinggung dan merasa, tempat yang bagus diambil, ecek-ecek dikasih ke saya. Tambah tegang, tambah bisa menghasilkan konflik. Oleh karena itu Abram menyuruh Lot, pilih dulu. Kamu dulu pilih mana yang kamu mau. Sisanya buat saya. Jadi Abram itu mengalah. Abram itu rela memberikan haknya. Abram itu mau menurunkan egonya. Tujuannya apa saudara? Supaya kerukunan keluarga besarnya antara dirinya dan Lot itu bisa tetap terjaga dengan baik. Bagi Abram, kerukunan di dalam keluarga itu jauh lebih penting daripada persoalan tempat dan harta. Bagi Abram, kerukunan di dalam keluarga itu sangat penting dan sangat layak untuk diperjuangkan. Apa gunanya punya rumah besar? Apa gunanya punya harta yang melimpah? Tetapi kalau di dalam keluarga mengalami kehancuran, apa gunanya harta? Kalau antara anak dan orang tua mengalami kehancuran, tidak tegur sapa, bermusuhan. Apa gunanya semua yang kita miliki kalau relasi kakak dan adik nggak harmonis, tidak terjadi kerukunan. Oleh karena itu kerukunan layak untuk diperjuangkan. Karena dengan adanya kerukunan, saudara keluarga kita akan mengalami home, sweet home. Saudara, 9 atau 10 tahun yang lalu, saya itu pernah mendengar dosen saya, Pendeta Beni Solihin itu berkhotbah. Lalu dia memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi itu saudara, nancep dan berbekas sekali di dalam pikiran saya, kenangan saya. Sampai sekarang loh, mungkin 9-10 tahun masih nancep gitu loh. Dan jujur aja waktu saya mendengar Pak Beni menceritakan ilustrasi itu, hati saya kesel, hati saya jengkel sekali. Apa sih yang diceritakan oleh Pak Beni? Saudara, diceritakan ada seorang bapak, dia minta istrinya bikinin kopi. Ma, bikinin kopi. Kopinya jadi. Lalu suaminya ini minum kopi.
tahu-tahu meledak suaminya. Suaminya marah sekali. Kenapa? Ternyata kopi yang dibikin oleh istrinya kurang manis. Gara-gara kopi kurang manis berantem ya meledak. Suaminya meledak, istrinya nyaut meledak. Waduh, terjadi itu keributannya besar sekali. Akhirnya diputuskan satu hal. Mereka berpisah. Mereka memang tinggal satu rumah. Tapi rumah itu disekat. Nggak tahu disekat pakai apa ya. Entah triplek, tembok, ya nggak ngerti ya. Disekat bagi dua. Suaminya mungkin tinggal di sebelah kiri, istrinya mungkin tinggal di sebelah kanan. Saudara, berapa lama mereka berpisah seperti itu? 1 tahun? 5 tahun? Saudara, mereka berpisah selama belasan tahun. Ironis dan tragis sekali ya. Mereka pecah, berpisah, disebabkan oleh apa saudara? Kopi kurang manis. Saudara, lalu singkat cerita, suaminya dapat kabar sang istri meninggal dunia. Suaminya hatinya sedih karena dia masih sayang sama istrinya. Lalu setelah pemakaman selesai, sang suami masuk ke dalam rumah istrinya. Dan di sana dia mendapati satu hal, saudara. Dia mendapati di rumah istrinya itu ada buku diari yang ditulis oleh istrinya. Buku berisi curhatan isi hati istrinya selama mereka berpisah. Lalu waktu suami ini membaca diari ini, suami ini menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Saudara, di dalam diari itu istrinya mengatakan, "Pak, aku kangen Papa. Pak, aku kangen sama Papa." Dan istrinya juga mengatakan, "Pak, aku pengen ke rumah Papa. Aku pengen berdamai dengan Papa. Tapi aku gak berani, Pak. Aku malu, aku gak sanggup." Saudara, waktu membaca itu suaminya nangis sejadi-jadinya. Dan yang lebih membuat suaminya sedih lagi adalah ternyata suaminya juga membuat sebuah diari. Suaminya juga menulis ungkapan isi hatinya selama mereka berpisah. Dan isinya juga tidak jauh berbeda. Suaminya mengatakan, "Ma, aku kangen Mama. Ma, aku kangen Mama. Aku pengen kita kembali bisa berdamai, hidup bersama seperti dulu, Ma." Dia tulis isi hatinya. Lalu suaminya juga mengatakan, "Ma, aku pernah berdiri di depan pintu rumah Mama. Siap mengetuk pintu rumah Mama. Tapi aku tidak jadi, karena aku merasa tidak bisa." Saudara, waktu saya mendengar Pak Beni menceritakan ilustrasi itu, jujur saya kesel sekali, saudara. Kenapa kesel? Saya kesel kenapa di antara mereka baik suami atau istri itu tidak mau mengetuk pintu, tidak mau memberanikan diri, melakukan segala macam upaya supaya keluarga mereka bisa kembali damai, bisa kembali hidup rukun. Kenapa? Gara-gara ego, gengsi atau kesombongan, terlalu menjaga nama baik sehingga tidak mau datang berjumpa dengan tetangganya, suaminya atau istrinya, sehingga terjadi yang namanya kerukunan kembali. Tapi saudara, saya diingatkan Tuhan juga melalui ilustrasi itu. Bukankah kita juga sering seperti itu? Termasuk saya. Kita sering sekali tidak mau mengupayakan supaya kerukunan keluarga kita terjadi. Kenapa? Karena kita terlalu gengsi. Kita terlalu ego. Kita terlalu sombong. Kita tidak mau mengalah supaya kerukunan terjadi. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita upayakan kerukunan di dalam keluarga kita itu bisa terjadi. Mari kita rela untuk mengalah, rela mengesampingkan hak kita, rela kita mau mengalah sehingga pasangan kita bisa kembali hidup rukun bersama kita. Saudara, kalau kita sulit
Kalau kita merasa ego kita terlalu tinggi, pandanglah Yesus Kristus. Saudara, Yesus itu Tuhan. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bahkan dia mau melayani, mencuci kaki para murid. Yesus enggak gengsi itu. Kalau Yesus udah gengsi, masa kita sebagai anak-anak Tuhan gengsi kah? Kita memulai kerukunan di dalam keluarga kita. Gengsi kah kita menyapa kakak kita yang mungkin kita berantem, udah tahun-tahun tidak pernah mengontak kakak kita, adik kita, orang tua kita. Kita gengsi kah? Ego kita terlalu tinggi kah untuk menyapa keluarga kita yang mungkin sedang konflik dengan kita? Saudara, kalau kita tidak mau menciptakan kerukunan karena kita terlalu sakit hati, pahit dengan anggota keluarga kita, pandanglah Yesus lagi. Yesus berkali-kali mengampuni kita, menerima kita walaupun kita melakukan kesalahan. Masa kita anak-anak Bapa di surga tidak mau mengampuni dan menerima kembali supaya kerukunan terjadi? Saudara, pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Sehingga kita mau bergerak untuk menciptakan kerukunan. Nah, adik-adik ya, kalau kita lihat papa mama kita bertengkar ya, setiap papa mama pasti bertengkar. Saya juga bertengkar sama Mary ya. Nggak ada yang harmonis ya, 100%, 1000% nggak ada. Tapi ingatkan kita para orang tua ya adik-adik ya, kalau bertengkar, papa mama harus apa? Rukun. Papa mama, hayu gandengan, maaf-maafan, harus hidup rukun. Tapi adik-adik juga ya, kalau bertengkar sama kakaknya ya, juga harus mau berbaikan supaya rukun. Jangan mengatakan, kayak ini kakaknya, saya lebih tua, dia yang muda harus minta maaf sama saya. Lihatlah Tuhan ya. Tuhan sama manusia berseteru, tapi Allah yang mau memulai perdamaian lebih dulu. Mari kita yang mau muda, yang tua, kita mulai mau ngadakan maaf-maafan. Ya, kita ciptakan kerukunan di dalam keluarga kita, supaya home sweet home itu bisa kita rasakan. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong keluarga kami, supaya keluarga kami adalah home sweet home, tempat yang kami rindukan, tempat di mana kami bisa berbagi kasih, merasakan sukacita, damai, kenyamanan. Karena kami tahu ada Tuhan hadir di sana, karena kami tahu ada kasih di antara anggota keluarga kami. Ya Tuhan, tolong kami, berkati ya Tuhan, dan hamba-Mu berdoa biarlah bulan keluarga ini sungguh membawa dampak yang besar bagi keluarga kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua, keluarga kami, berkati ya Tuhan, yang mengalami keretakan Tuhan pulihkan. Tuhan buat hati kami gelisah, supaya kami mau bertindak, menciptakan kerukunan, supaya kerukunan itu bisa terwujud di dalam keluarga kami. Kiranya Roh Kudus bekerja, terus menggelisahkan hati kami, sehingga kami tidak diam, tapi bergerak, berupaya melakukan segala sesuatu, supaya rumah tangga keluarga kami, keluarga yang rukun. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.